SMA Negeri 1 Palembang, SMA Sabres 3 Palembang, SMK Arinda, SMA Metodis 2 Palembang, SMA Negeri 9 Palembang, SMA Negeri 16 Palembang, SMA Negeri 13 Palembang, SMA Negeri 12 Palembang, SMA Negeri 18 Palembang, Teknik Informatika, Saya di sini mengambil jurusan manajemen, Teknik Informatika, Sistem Informasi, akuntansi. akuntansi, Sistem informasi itu prospek kerjanya terjamin untuk masa depan, apalagi di berbasis teknologi. Karena saya suka berbisnis dan saya akan mendalami ilmu manajemen. karena prospek kerjanya bagus. Jurusan ini sangat dibutuhkan di dalam lapangan pekerjaan. Sesuai passion sih. Karena suka bagian akuntansi. Referensi dari keluarga. Dari saudara. Saya tahu dari kakak saya. Keluarga. Dari keluarga. Dari keluarga. Tahu dari teman, keluarga, terus dari internet. karena MDP itu sudah terkenal dengan jurusan komputernya awalnya. Karena menurut saya kampus MDP itu merupakan kampus berbasis teknologi. Di MDP berbasis teknologi nomor 1. Karena MDP salah satu kampus swasta terbaik di Palembang. Karena MDP swasta terbaik di Sumatera Selatan. MDP itu adalah nomor 1 di swasta. Keren. terbaik, The best. Unggul. MDP terbaik. teknologinya juara. Good morning IT, selamat pagi dari lantai 1 Gedung Raja Wali 14 Universitas Multidata Palembang. Kami Good Morning IT hadir untuk teman-teman semua. Hari ini kita akan bicara tentang IT yang tren hari ini, IT masa depan dan IT yang mempengaruhi hidup teman-teman. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, wanita kedua dalam barisan IT dari Good Morning IT yang punya kiprah di bidang IT, dan topiknya pun sebenarnya agak serem-serem gimana gitu hari ini ya. Hari ini saya kedatangan Mbak Eri Artari. Selamat pagi Mbak. Pagi Pak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi kami sering ketemu teman di momen yang berbeda. Iya. Kali ini saya punya tugas untuk menggali lebih banyak tentang topik kita hari ini. Insya Allah. Siap, Topik Pak. kita hari ini kita ngomongin soal blockchain, solusi, tantangan, dan di era digital. Jadi teman-teman mungkin kalau secara konsep blockchain ini mungkin kita nggak tahu banyak secara konsep, tetapi secara implementasi nampaknya kita sering pakai gitu, Iya. atau kita sering dengar gitu istilah blockchain ini. Yang paling ngetop kan blockchain ini kan dari sisi cryptocurrency ya Mbak ya. Iya. Yang paling ngetop tuh ya yang ngomongin Bitcoin lah, di mana-mana Bitcoin. Oke, mungkin teman-teman di pemirsa Good Morning IT mungkin pengen tahu nih sebenarnya ini nih blockchain ini apa itu? Apakah teknologi ataukah seperti apa? Monggo Mbak Eri, silahkan Mbak. Oke. Terima kasih Pak Wijang. Selamat pagi Good Morning IT. Oke, kesempatan pada hari ini kayaknya dari pertama kali saya di MDP TV ya Pak ya. Walaupun kampus saya di sini juga gitu ya Pak. Tapi kan udah ngetop Tapi masih duluan. kurang di sini gitu ya. Iya. Oke, hari ini saya akan membahas masalah teknologi kekinian lah bahasanya kayak gitu oke. ya Pak ya. Jadi solusi tantangan di era digital gitu. Kalau kita bahas masalah blockchain itu memang teknologinya yang mempunyai pengaruh sangat besar. Kalau saya dari beberapa paper saya baca seperti itu. Jadi kita mengetahui dulu blockchain itu adalah semacam sistem yang terdistribusi yang bentuknya adalah semacam digital arsip. Jadi bentuknya digital arsip yang semuanya terdistribusi. Dari konsep blockchain ini karena sifatnya adalah bukan centralized tapi decentralized, terdistribusi di mana-mana gitu. Jadi di sini ada tantangannya juga gitu loh. Bagaimana menyikapi ini sehingga blockchain ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan ini solusinya adalah ya kita ketahui bahwa
sebuah aplikasi atau sistem itu akan berkembang. Nah, perkembangan itu akan mengalami suatu tantangan gitu. Nah, nanti kedepannya kan akan kita bahas juga hari ini bagaimana solusi untuk blockchain itu mengatasi semua, Pak. Oke, jadi mungkin agak kita simpelkan bahwa bedanya blockchain atau turunannya dari blockchain dengan transaksi yang lain. Kalau transaksi yang lain itu centralized, jadi harus ada pihak ketiga yang mempersatukan kita untuk melakukan Oke, transaksi. betul, Kalau betul. dia blockchain itu karena dia terdistribusi, everybody can connect, Oke. everybody can transaction each other gitu. Jadi modelnya begitu. Jadi nanti Mbak Eri umpamanya Mbak Eri bandingin antara kita untuk transfer uang dari saya ke Mbak Eri lewat bank tertentu. Iya. Itu kan ada pihak ketiga banknya. Betul. Kalau di blockchain enggak Enggak, gitu, enggak perlu dia Enggak pihak perlu ada orang ketiga. ketiga, Oke. gitu. Ada orang ketiga. Jadi tidak Karena perlu bahaya, Pak. tidak perlu Kalau ada. tadi kayak gitu jadinya, Oke, Pak. oke, baik. Jadi simpelnya teman-teman, itu perbedaan mendasar antara transaksi dengan blockchain, Blockchain. teknologi blockchain dan non Yang blockchain, konvensional ya, yang Pak, ya? konvensional yang biasa. Nah, berarti kalau begitu, ini kan udah berkembang ya berarti Iya, Mbak ya. benar, Pak. Nah, berarti kalau perkembangannya teknologi di awal blockchain ini kayak apa Mbak? Sebenarnya sekarang udah masuk generasi ketiga ya, Generasi Pak. ketiga, oke. Iya, jadi tahun 1970 70. itu ada ilmuwan matematik ya. Dia menemukan bahwa ada sistem yang mengalokasikan, dia memastikan bahwa ini ada sistem yang bisa kita buat untuk semacam namanya itu kayak teknologi yang baru kayak gitu, tapi implementasinya adalah bentuk matematik yang semuanya terkomputerisasi gitu. Nah, di tahun 90-an juga nanti juga ada Ashworth ya namanya, dia melihat bahwa yang tadinya bentuknya yang 7 bulan seperti pohon hash kayak gitu, Pak. Nah, di pohon hash nanti diaplikasikan juga bentuknya dalam sebuah sistem, di mana sebuah sistem itu nanti mempunyai keabsahan pada waktu dan tidak bisa diubah gitu. Oke. Oke, jadi dalam waktunya itu implementasi itu nggak bisa diubah untuk dokumennya gitu. Nah, itulah sejarah pertama kali blockchain. Nah, generasi 1 itu di tahun 2008. Jadi ada Satoshi Nakamoto. Nah, dia itu memperkenalkan Bitcoin gitu. Bitcoin yang diterjemahkan dalam sistemnya, tapi bukan di blockchainnya. Bitcoin itu adalah satu produk Bitcoin. Bitcoin itu adalah salah satu produknya blockchain gitu. Oke, generasi kedua itu juga dikenal juga ada namanya Ethereum gitu. Jadi blockchain itu ada generasi-generasinya, Pak, kayak gitu. Nah, generasi ketiga yang sekarang ini, banyak sekali pengembangannya sudah dibuat oleh sebuah perusahaan gitu, bentuk aplikasinya. Tantangannya itu nanti ke depannya adalah bagaimana skalabilitas dan komputasinya sehingga pada saat memetakan sistem itu bisa berjalan dengan baik kayak gitu, Pak. Betul. Itu ya. Jadi satu yang menjadi ciri khasnya blockchain, nampaknya dokumentasinya tidak bisa dimodifikasi. Betul. Yang penting berkekal ya, Pak, ya. Nggak bisa Artinya diubah, gitu. proses manipulatif itu akan sulit untuk dilakukan hari ini ya, Iya. tapi nggak tahu nanti Iya. besok gitu. Jadi kalau kita ngomongin soal security, soal trusted, hari ini blockchain lah yang paling Oke. trusted gitu ya. Oke. Saya banyak mendengar bahwa setelah Ethereum kemudian Satoshi lah ya, setelah Iya, Satoshi Satoshi itu dengarkan hari ini permunculan Bitcoin atau teknologi Bitcoin yang basisnya lokal gitu. Kalau di Indonesia kan ada 3 atau 4 gitu perusahaan yang menyediakan jasa ini. Nah, kalau kita ngelihat ke situ, jadi ada juga satu kantor berita di Amerika nyatakan bahwa dia mengeluarkan data bahwa hari ini implementasinya Bitcoin itu lebih tinggi dari transaksinya PayPal bahkan. Jadi kan artinya ini punya prospek Punya prospek yang baik ya, Pak, yang ya. baik gitu. Jadi di sisi pemerintah pun saya pikir ya senang juga karena money laundry dan macam-macam kan agak sulit dilakukan kalau betul. teknologinya transaksinya kan model begini. Nah, Mbak, kita agak dalam nih. Kira-kira setelah kita ngelihat ini secara konsep, keunggulannya apa sih dari sisi blockchain ini apa? Oke. Karena dengan temanya tadi adalah blockchain dan solusi tantangan era digital. Jadi kita pasti akan bahas apa sih keunggulannya gitu kan. Kira-kira apa yang menjadi tren di sistem blockchain ini, platform blockchain ini. Yang pertama itu dia akan melihat bahwa sifatnya adalah decentralized, artinya dia menyebar kemana-mana. Jadi sistem blockchain itu adalah dia itu mempunyai node yang tersebar, Pak.
Jadi bukan sistemnya adalah satu net yang terkonsep pada satu tempat gitu, enggak. Jadi semuanya tersebar entah itu di mana. Jadi ada 5 W sebenarnya. Jadi di mana, kapan, siapa, apa dan bagaimana gitu. Nah, konsepnya tersebar sehingga pada saat konsep tersebar itu kita nggak akan bisa mudah untuk mengecek bahwa ini validasi datanya di mana gitu. Karena pada saat satu node itu diserang, misalnya di hacker atau ada kebocoran data, node yang lain nggak akan terkena gitu. Karena tersebar, kita nggak tahu posisinya di mana. Nah, sekarang kan riskan. Kita semuanya menggunakan konsep centralized. Nah, itu agak riskan juga karena kalau dalam satu pusat itu kena, semuanya kena gitu. Tapi kalau sistem blockchain decentralized, artinya kalau satu kena, semuanya seolah aman gitu. Karena cuma satu yang kena. Dan itu pun akan bisa ketahuan dong. Kalau misalkan ada satu data yang beda dengan data yang lainnya, itu akan jadi question ada apa gitu. Itu salah satu keunggulannya, Pak. Terus yang kedua, dia ada karena tadi sifatnya adalah yang kita bahas tadi adalah dia itu nggak bisa diubah, Pak. Jadi kekal. Pada saat mau diubah itu nggak akan bisa. Karena apa? Karena ada konsensus, kesepakatan dulu dong. Kalau kamu ngubah data di A, kita harus sepakatan dulu. Kenapa diubah gitu? Ada apa gitu? Dan ngubahnya juga nggak cukup satu kan? Nggak bisa, karena kan tadi tersebar di mana-mana. Kita nggak tahu posisinya, Pak. Beda hal kalau sentral satu tempat gitu loh. Kita tahu, di sana tempatnya gitu. Jadi komunikasinya komunikasinya satu tempat. Tapi kalau sudah tersebar ke mana-mana, agak susah kita melacaknya di mana. Jadi datanya itu memang kekal, nggak bisa diubah gitu. Kalaupun diubah harus ada konsensus dulu, kesepakatannya dulu. Mau diubahnya bagaimana, bentuknya bagaimana gitu. Ya, sekali lagi tidak mudah mengubah konsensus kan, apalagi decentralized gitu. Kalau decentralized saya masih kebayang gitu. Orang transaksi, wah DP-nya kita ubah ya gitu. Kalau kan gampang gitu, makanya saya kredit sesuatu, transaksinya tradisional, DP down payment-nya di awal sekian umpamanya, kan gampang diubah gitu karena kita ngelakukan lewat pihak ketiga kan. Kalau dia konsepnya decentralized kan agak nggak mungkin. Benar. Saya akan ngubah DP dengan Mbak Eri, tapi kan ada pihak lain juga yang terlibat gitu. Dan banyak. Itu harus dikonfirmasi ulang konsensus yang satu-satu. Ya kalau 1-2, kalau ada 1.000. Itu yang kacau itu, Pak. Benar-benar. Itu salah satu keunggulannya ya. Salah satu keunggulannya. Kemudian saya ngelihat memang dari sisi orang kebocoran data, kemudian kebocoran transaksi yang hari ini kan kalau kita perhatikan beritanya kan tidak pernah atau kita belum terdengar oleh kita ada sebuah serangan itu yang mengadopsi teknologi blockchain kan. Belum ada. Yang ada itu adalah orang main-main dengan nilai Bitcoin umpamanya. Tapi kalau proses serangannya sendiri umpamanya yang hari ini ngetop soal Bjorka dan macam-macam kan kelihatannya tidak pada posisi itu, tapi centralized data yang dia serang di situ ya. Oke, Mbak. Jadi kalau begitu kelihatan kan yang kita bicarakan hari ini kan menarik menurut saya. Jadi kira-kira manfaatnya seperti apa lagi? Ada manfaat lanjutan nggak ketika kita ngomongin soal blockchain? Keunggulan ya, Pak. Jadi kalau misalnya kita lihat dari keunggulan tadi yang kita jelaskan tadi, bahwasannya kita dapatkan manfaatnya gitu. Nah, kalau misalnya kita melihat konsepnya adalah tadi kan dari sisi keamanan, Pak, ya pasti ya kan. Jadi kalau misalnya nggak bisa diubah, berarti sisi keamanannya sangat kuat kayak gitu. Karena kan dia mainnya hashing, Pak. Kripto di situ mainnya. Istilahnya hash. Iya, hash. Jadi mainnya hash di sana. Jadi untuk mengubah data itu agak tidak mungkin gitu loh. Karena sisi keamanan sudah kuat gitu loh. Nah, sisi keamanan itu sudah kuat karena dikombin dengan beberapa sistem gitu. Nah, sebenarnya misalnya hashing tadi saya bilang, Pak. Jadi hashing tuh ada berbagai macam tipe gitu kan. Karena semakin tinggi hashing, akan sisi keamanan akan lebih baik lagi gitu. Oke, Mbak, kita sampai situ dulu. Kalau teman-teman Good Morning IT pengen tahu analogi hash itu kayak apa, Mbak? Pakai bahasa sederhananya aja. Hash itu semacam crash ya, Pak. Jadi ada teks yang kita rubah. Jadi ada data misalnya 5. Ya, misalnya ada data 5. Kita kriptokan bahasanya. Ya, kita hashing kan, kita kriptokan. Jadi 5 itu nanti kita masukkan dalam mesin segel bahasanya gitu. Akan diproses, bukan keluarnya 5. Tapi akan keluar bentuknya bisa berubah menjadi string atau numerik dikombin jadi satu. Mungkin 5 itu akan berubah jadi C, D, F, I kayak gitu. Atau 5 akan berubah apa gitu. Apapun itu kita nggak tahu dia berubah jadi secara analoginya pada saat orang melihat data yang C, D, E itu aku nggak tahu ini apa maksudnya kayak gitu. Dan dia akan menerjemahkan kembali ke angka 5 dan dia perlu proses. Nah, proses itulah akan menyusahkan mereka bagaimana bisa memecahkan kode tersebut, Pak. Jadi semakin banyak panjang dari hash tersebut akan semakin sulit kayak gitu untuk memecahkan dari situ karena base di blockchain ini adalah kriptonya itu, Pak.
Dan kripto itu base-nya adalah matematika. Iya. Modelnya adalah Model matematika. matematika, Pak. Iya, Karena itu namanya algoritma, Pak. Iya, iya. Ya, algoritma konsensusnya gitu ya, Pak ya. Ya betul juga sih, umpamanya taruhlah 5 karakter yang kita hashing gitu untuk mecahkan. Kan kalau kita pakai teknologinya biner lah, kemungkinan itu berarti kan 2 × 5 kemungkinan Iya. baru ketemu Baru kan, ketemu. kita mencoba gitu Iya, kan, baru 5 itu, Pak baru ya. 5 Angka 5 itu, Angka belum 5, dikombin belum lain yang tuh, lain gitu. iya. Artinya memang ya kesempatan untuk nganeh-nganeh tuh ya menjadi semakin kecil Iya, gitu kan, agak mustahil lah Agak kayak gitu, Pak. mustahil, oke. Apalagi dalam suatu blok itu, pada saat kita kirim data ke blockchain itu kan ada beberapa isi dalam blok, Pak, Betul. ya kan? Jadi ada headernya, ada isinya ya kan. Ya. Nah, isinya kan banyak, Pak. Isinya banyak gitu, nah akan dikriptokan lagi gitu loh. Jadi Ya. kalau kita lihat secara analogi, waduh ini kayaknya apa ya, Oke. kekal banget ya untuk merubahnya, nggak susah kayak gitu kan. Kalau kita analogikan seperti itu, Pak. Ya, itu dari keamanan. Yang Iya. lain apa Mbak kira-kira? Nah, kalau kita lihat dari tadi, dari yang penjelasan dari keamanan, kita akan melihat juga kalau misalkan dari efisiensinya gitu, Pak. Nah, kita lihat bahwa pada saat blockchain sudah kita implementasikan, kita akan melihat bentuk efisiensinya dari waktunya gitu kan. Oke. Karena kalau kita lihat juga, misalnya gini nih, kalau efisiensi digunakan, Bapak bilang tadi bahwa tidak ada orang pihak ketiga gitu. Jadi antara saya langsung ke Bapak gitu, peer to peer kayak gitu kan, sistemnya kayak gitu kan. Kalau yang kita selama ini kan misalkan ada pihak ketiga nih, artinya kita harus melalui jalur-jalur lain kayak gitu, Pak. Dan itu kan tidak efisien gitu. Ya. Tapi kalau misalkan langsung ke usernya langsung, ending user, itu akan lebih cepat, lebih efisien. Oke. Nah, selain itu juga dia ada juga istilahnya adalah auditnya lebih cepat, Pak. Audit. Jadi kan kalau kita bicara masalah sistem, itu pasti ada auditnya juga gitu Ya, kan. ya. Nah, ini kalau untuk audit ini mudah nih, Pak. Karena kan kayak gini misalnya, kita mau audit nih bagian A gitu. Bagian A itu biasanya ada kaitan dengan bagian B gitu. Nah, untuk mensinkronkan data A sama B itu iya atau tidak, blockchain bantu gitu di situ. Ya. Karena apa? Karena semua transparan, nggak bisa dirubah. Data A sama data B yang ada kaitannya pasti akan sama gitu. Pada saat data diubah, nggak mungkin gitu. Ya. Nah, itulah makanya auditnya lebih cepat karena transparan. Dia langsung tahu ini, oh data ini di mana, data ini di mana, dan hasilnya apa kayak gitu. Oke. Itu, Pak. Berarti konsepnya kan kalau di audit itu ada konsep yang namanya traceable. Oke. Jadi gampang di trace gitu. Betul. Jadi keberhasilan proses audit itu dinyatakan dengan standar tertentu itu ketika itu bisa di trace dan bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Nah, di posisinya blockchain itu bisa dilakukan Bisa dengan dilakukan, Pak. gampang gitu. Benar, bisa dilakukan. Dan dipastikan datanya valid. Betul. Karena tadi kita Iya. udah ngomong di awal nggak Iya. mungkin agak Kayak sulit berubah, untuk kita kan? ubah kan. Sulit Tetapi berubah, kalau iya. menggunakan pihak ketiga, kita pengaruhi pihak ketiga, Udah gampang bisa, gitu, Pak. bisa Iya, saja benar, berubahkan benar, iya. mekanismenya. Benar, benar. Oke, nah ini teman-teman ini tadi adalah proses bagaimana kenapa kok akhirnya blockchain itu kita pilih sebagai sebuah pilihan teknologi gitu. Nah, kalau begitu kita akan agak teknis lagi, agak ke dalam lagi. Cara kerjanya gimana, Mbak Eri? Oke. Si blockchain. Jadi pertama kali konsepnya adalah karena blockchain adalah rantai yang berkait, Pak, yang bentuknya adalah Oh blok. iya, karena dia yang dua suku kata ya? Iya, Blockchain, blockchain gitu oke. kan. Nah, dalam blok itu ada isi yang saya bilang tadi yang bentuknya adalah hash tadi hasilnya nanti. Nah, pada saat data ini akan diproses berikutnya, yang isinya misalkan dari siapa nih? Kan ibaratnya nanya nih, ini data siapa nih gitu kan? Karena kan orang banyak Pak yang pakainya. Betul. Kan desentralisasi, siapa aja bisa pakai kan? Oke. Data dari siapa, apa isinya apa, untuk siapa, kapan dan di mana kayak gitu. Udah tahu konsepnya kayak gitu. Nah, pada saat dia mau divalidasikan, jadi kan misalkan masuk ke blok nih, data masuk nih, si blockchain bergerak nih Pak. Oke. Ini data mau ditransaksikan gitu. Nah, sebelumnya itu dia ada model konsensusnya dulu Pak. Oke. Jadi di blockchain itu ada algoritma konsensus. Jadi nggak semerta-merta misalkan langsung Kirim. divalidasi nggak Iya, gitu. oke. Jadi kita akan lihat dulu konsepnya apa. Karena kan di konsensus itu banyak ragam algoritmanya Pak. Oke. Jadi kayak misalkan ada PWW Pak. Apa Proof itu? of work kayak gitu kan, Oke, proof apa of work. itu? Jadi sistem kerjanya adalah dia bisa menghashingkan semua. Jadi kalau misalkan ada 100 blok atau 100 node, Dia semuanya hashing kerja semua. Pak, semuanya Oke. kerja mencari hashing tadi. Jadi data masuk, semuanya kerja. Oke, seluruh Nah, berarti. semuanya kerja. Artinya kalau kita lihat kalau semuanya kerja, larinya kemana? Ke pemborosan energi Pak. Iya. Ya, karena kan semuanya gunain gitu Iya, kan. betul. Komputasinya kan akan lambat karena semua gunain gitu. Energinya paling banyak digunakan gitu. Oke. Nah, yang kedua, lihat dulu konsensusnya model apa lagi gitu. Oh, misalkan dia pakai ada istilahnya POS, Pak. POS. Proof of stake. Nah, beda. Kalau proof of stake cara kerjanya beda. Dia
putting, milih sama hashing. Jadi dia milih dulu, baru dia kerja gitu. Oke. Kalau dia milih, misalkan kita ada 10 orang nih Pak, manajer ada 10 nih. Nah, dia milih di antara 10 ini, atau 1000 lah, 1000 data yang masuk, siapa yang berhak untuk validasi ini? Nah, biasanya konsep mereka adalah yang berpengalaman. Nah, kalau kita kayak gini, misalnya ada 10 orang nih, oh si A ini pengalaman di sini, kita tunjuk, dia aja lah yang menghasingkan gitu kan. Yang lainnya terima Pak. Kalau satu kerja, yang lainnya terima, otomatis energinya akan lebih ringan, karena cuma satu menghasingkan. Tapi awalnya mereka sepakat, nggak boleh berubah ya. Kita tunjuk si A yang menghasingkan, si A yang validasi, kita terima. Kayak gitu. Dan tentukan si A itu sebagai apa? Validasi minernya. Ya, validasi minernya itu dasarnya apa? Dasarnya tadi Pak, berdasarkan pengalaman tadi dari konsep kerjanya itu dia itu mempunyai pengalaman penambangan Bitcoin ya kayak gitu Oke, Pak. Nah, di dia situ. sebagai miner itu, Betul. itu sudah punya jam kerja tinggi. Bener, dipercaya- pengalaman. Oke, Betul. pernah melakukan transaksi sebelumnya Iya, sama mereka. Itu bentuknya orang atau teknologi sih? Teknologi Pak. Oh, teknologi yang main di sana. Oke. Tapi kan bentuk teknologi adalah algoritma yang kita mainkan di sana gitu kan. Bagaimana si algoritma tuh bisa milih, oh yang menghasilkannya adalah si A gitu. Yang lainnya diem, si A yang bekerja gitu kan. A yang bekerja, terus dapatlah blok baru. Kan blockchain kan ada, kalau dapat hashing, blok baru lagi. Hashing baru, blok baru lagi Pak, kayak gitu. Oke. Nah, dari tadi model konsensusnya sudah ada. Yang ketiga, dia akan membuat blok baru. Saya bilang tadi, kalau udah dapat hashing, blok baru kan tercipta. Nah, sudah tercipta blok baru. Yang keempat adalah bagaimana dia melihat hasil history. Jadi Dari rekapan data yang ada tadi semua tercover dalam data ledger tadi Pak, buku besarnya kayak gitu. Ya, kayak Jadi semuanya ada kayak kayak gitu. laporan keuangan gitu Nah ya. ya, tercover, historinya lengkap Pak gitu. Ada semua. Jadi misalkan ada 10 miner atau 10 node, semuanya dapat. Nah, pada saat tadi saya bilang data A akan dirubah, B, C, D, E dan sampai 10 itu akan lihat, oh kok A beda sama kita gitu. Apa yang terjadi kayak gitu. Kita nggak akan percaya karena dia cuma satu orang. Karena salah satu konsep di blockchain ini ada 50%. Artinya gini, kayak musyawarah deh Pak. Musyawarah itu misalnya kita ada 100 orang nih. Seorang. Nah, 100 orang itu bisa kita kategorikan bahwa pendapatnya ada 51 lah ya. 51 itu adalah baik, dia yang benar. Nah, Oke. kalau konsepnya kayak gitu, kalau cuma satu orang lawan 10, kalah lah dia gitu. Betul. Beda halnya kalau 6 yang merubah, 5 enggak gitu kan. Betul. Berarti kan lebih baik dia gitu. Betul. Jadi konsepnya kayak gitu, Pak. Oke, jadi teman-teman hari ini kita dapat ternyata istilah nambang Bitcoin yang sering Iya. kita dengar itu sebenarnya kan istilah miner yang ngatur konsensus kan Betul, sebenarnya. betul. Jadi jangan dibayangin kayak apa nambang emas gitu terus gali emas kan bukan begitu kan. Betul. Artinya dia sebagai pihak yang dipercaya untuk melakukan menjembatani dalam tanda petik ya, dia punya Iya. kuasa lebih untuk melakukan transaksi itu karena reputasi yang dia punya. Betul, Oke, jadi ini ilmu baru nih. Saya kalau nggak denger ini agak susah ngebayangin penambang Bitcoin tuh masih ngawang-ngawang tadi kan. Akhirnya saya tahu, oh ternyata si minernya itu. Oke, Mbak, ini mungkin yang kita mendekati akhir. Kalau diterapkan teknologi blockchain ini kayak apa, Mbak? Sebenarnya ya Pak, kalau kita melihat dalam tadi, sehari-hari kita tuh udah menggunakan blockchain sebenarnya, tanpa kita sadari kayak gitu. Misal, pembayaran secara pakai QR code ya, itu udah menggunakan blockchain sebenarnya, karena semuanya tersistem. Nah, untuk implementasinya banyak sekali Pak. Misal, di dunia pendidikan, ya, dunia pendidikan itu kan outputnya adalah mahasiswa itu atau murid itu memiliki ijazah dan transkrip nilai. Nah, sekarang kan banyak nih, misalkan nih ada di luar, ijazahnya ini palsu nih kayak gitu kan. Nah, dengan blockchain itu semua data bisa valid kayak gitu. Karena apa? Saya bilang tadi, karena keunggulannya adalah kekal Pak, nggak bisa dirubah gitu. Itu kan perguruan tinggi. Misalkan nilai juga nih sini kita nilai. Untuk merubah nilai itu nggak sembarangan gitu. Kayak kita ada prosesnya kan. Kasih ke form dulu nih, ke dosennya dulu, ke WK1 dulu gitu. Ada proses, ada berapa entitas yang main di sana gitu. Jadi nggak bisa semata-mata langsung berubah gitu. Kalau perguruan tinggi, kalau misalkan di dunia hiburan, misalkan kita bicara masalah musik ya Pak ya. Musik. Nah itu ada hak cipta. Betul. Nah, hak cipta itu kadang-kadang kita nggak tahu nih. Misalkan saya ciptakan lagu ini sekarang, 10 tahun akan datang, misalkan maaf nih, saya nggak ada lagi nih, misalkan gitu. Ini contohnya ya Pak ya, kita ambil nih, misalkan nih, atau si A nggak ada lagi nih. Nah dia akan mengetahui misalkan berapa royalti saya gitu kan. Terus lagu ini di mana aja, paling banyak di negara mana nih, misalkan audio internasional ya. Nah dengan blockchain semuanya tertrack Pak, semuanya Traceable. terrecord, kelihatan semua. Jadi kayak gitu nggak akan kita bikin, aduh ini bener nggak ya? Karena blockchain ini sebenarnya dasarnya kepercayaan Pak. Oke.
karena saya percaya atau nggak percaya gitu kan. Jadi kan nggak ada pihak ketiga lah, istilahnya kayak gitu kan. Kita langsung ke orangnya langsung gitu kan. Karena konsepnya kayak gitu. Itu kalau di dunia musik. Nah, kalau misalkan kita di dunia industrial misalkan, makanan nih kayak gini. Makanan itu kan biasanya ada komposisinya. Dan itu biasanya ada supplier yang ke sana gitu. Nah, pada saat makan tiba-tiba nih makan terus si pelanggan merasa ada yang aneh kayak gitu. Ya, bahasanya ada keracunan lah kayak gitu kan. Nah, kita kan akan agak bingung, Pak, ini mentek ini dari mana nih asalnya gitu kan. Tapi dengan teknologi blockchain, semuanya tertrack, Pak. Usernya, suppliernya siapa, bahannya apa, di mana dia beli. Karena kan saya bilang tadi, pertama kali dia akan tahu siapa, di mana, kapan, mengapa gitu. Nah, itu dari awal gitu. Jadi, indikasi misalkan ada keracunan tadi, bisa kelihatan, Pak, oh ini saya dapat asupan atau dapat supplier dari toko A yang menyuplai ke kita. Misalkan ada banyak nih, kita agak susah cek Pak dari mana. Tapi dengan teknologi blockchain dari awal sudah tercover bahwa siapa saja yang terlibat di sana. Oke, dan itu tidak terbantahkan kan? Nggak bisa Pak. Kenapa? Gitu. Karena tadi sudah tercatat. Dari kan? awal kan sebelum kita cara kerja tadi kan sebelum kita menghashing kan kita harus tahu dulu 5 W saya bilang tadi siapa, mengapa, di mana, kapan dan bagaimana gitu kan. Ya. Oke, ini menarik sebenarnya. Cuma karena memang waktu kita sudah mendekati, jadi terakhir adalah gimana tantangan di blockchain ini yang mungkin masih jadi PR kita sama-sama gitu. Kalau saya ngebayangin tadi decentralized, kan karena kalau saya orang green gitu, jadi ngebayangin kalau decentralized akan banyak sekali pihak terlibat sama-sama menggunakan energi. Apakah itu juga menjadi salah satu tantangannya ya, penghematan energi dan macam-macam itu ya? Iya. Kalau bicara tadi kan PO ya Pak, saya bilang tadi kan memang salah satunya hambatan adalah energi. Karena kan untuk menghash tadi saya bilang tadi ada berapa data di miner, itu pasti akan perlu energi yang besar gitu. Itu tantangan kita juga. Tapi kalau kita bicara lagi masalah detailnya apa, misalkan berdasarkan saya riset paper saya baca juga ya Pak ya, bahwasan karena di blockchain itu ada namanya konsensus Pak. Nah, di konsensus salah satu problemnya itu ada di modul konsensus. Nah, di konsensus saya baca lagi ternyata ada di bagian security dan kecepatan. Kalau kita analogikan gini, pada saat data kita mau cepat, artinya logikanya adalah hash-nya kita kecilkan dong gitu kan, biar komputasinya cepat gitu. Tapi security-nya Nah, bermasalah. tapi security-nya itu Pak, jadi harus nge-balance kan. Pada saat saya menghasilkan banyak, artinya speed saya agak lambat gitu. Itu menjadi PR Pak. Dan ini lagi saya coba Pak. Oke. Jadi teman-teman, ini sebenarnya konsumsi terbatas. Jadi memang Mbak Eri lagi mencoba untuk balance itu. Jadi memang kalau di teorinya adalah bahwa ketika kita meningkatkan keamanan, tapi kenyamanannya pasti berkurang. Nah, kalau kenyamanan itu ya termasuk isinya adalah kecepatan. Tapi hari ini kita dapat ilmu banyak Mbak Eri. Terima kasih. Nah, termasuk si penambang tadi saya cukup surprise untuk itu. Teman-teman, apa yang kami sajikan hari ini, semoga teman-teman bisa ngambil saripatinya soal blockchain. Nanti kita akan banyak berseri lagi soal teknologi, masing-masing teknologi, karena turunannya masih banyak, ada NFT, iya, betul, kemudian ada cryptocurrency yang lain yang mungkin kita bisa bicarakan secara detail. Siap, Baik, dari Raja Wali 14, lantai 1, Good Morning IT, selamat pagi semuanya. Pagi. Kampus berteknologi tinggi, tempat